Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pelajaran SKI dalam bab nilai-nilai kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja teladan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah? Yang pertama, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari lingkungan suku Quraisy. Bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimimi Al-Quraisy. Silsilah Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar wafat pada Jumadil Awal tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam atau As-Sabiqunal Awwalun. Sahabat dan juga khalifah pertama yang dibaiat atau ditunjuk oleh umat Islam menggantikan Rasulullah. Setelah masuk Islam, Abu Bakar tidak segan untuk menumpahkan segenap jiwa dan harta bendanya untuk Islam. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj bukanlah sebuah peristiwa yang dapat diterima oleh akal masyarakat Mekah saat itu. Di saat orang lain mendustakan peristiwa tersebut, justru Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkannya. Abu Bakar membenarkan Isra Mi'raj dengan berkata, jika Muhammad SAW berkata seperti itu, dia pasti telah berkata jujur. Abu Bakar berkata, sungguh aku tidak ragu sedikit pun atas apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Bahkan lebih dari itu, aku membenarkannya atas berita-berita langit yang datang melaluinya pada waktu pagi ataupun petang. Sejak saat itulah, Abu Bakar selalu diberi gelar As-Siddiq atau sang pembenar. Sikap Abu Bakar yang membenarkan Isra Mi'raj mempunyai pengaruh sangat besar bagi perkembangan Islam kota Mekah. Keutamaan yang kedua yaitu menemani Rasulullah SAW di Gua Thur ketika hijrah. Tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah untuk mencari tempat penyebaran Islam yang lebih kondusif. Namun, kaum kafir Quraisy melakukan pengejaran untuk menghalangi niat tersebut. Dalam kondisi terdesak, Rasulullah SAW dan Abu Bakar memilih masuk ke Gua Thur atas petunjuk yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril. Peristiwa pertolongan Allah serta persembunyian Rasulullah bersama sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur diabadikan melalui firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. Keutamaan yang ketiga yaitu menyerahkan seluruh harta untuk jihad. Perang Tabuk merupakan peperangan terakhir yang diikuti dan dipimpin Rasulullah. Perang tersebut terjadi pada tahun 630 Masehi atau 9 Hijriah menghadapi pasukan Bizantium atau Romawi Timur yang berjumlah sekitar 40.000 pasukan. Namun, akhirnya tidak ada pertempuran yang terjadi karena diadakan perundingan di antara keduanya. Pada peristiwa tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya untuk peperangan. Hal ini membuat kagum para sahabat lainnya. Kemudian, prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Yang pertama diangkat sebagai khalifah. Mendekati wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pada suatu saat nanti akan menggantikan Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin setelah wafatnya beliau. Para sahabat Muhajirin dan Ansor segera berkumpul untuk bermusyawarah dalam rangka memilih pengganti Rasulullah. Mereka bersepakat memilih dan membaiat atau mengambil sumpah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Beliau menjabat selama 2 tahun, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Di antara alasan Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah adalah: satu, sahabat pertama yang masuk Islam di luar keluarga. Yang kedua, sahabat yang disegani masyarakat baik muslimin atau non-muslim. Yang ketiga, sahabat yang setia menemani hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang keempat, sahabat yang dipercaya menggantikan posisi imam sholat ketika Rasulullah sakit. Prestasi saat menjabat khalifah Islam yang pertama, memberantas kelompok murtad. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan pemberantasan kepada kelompok yang murtad dalam perang Riddah. Yang kedua, menertibkan kelompok ingkar zakat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagian umat Islam merasa tidak perlu lagi berkewajiban mengeluarkan zakat. Keadaan ini bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq harus disadarkan dan ditertibkan. Para pembelot zakat mayoritas berada di Madinah, seperti Bani Ghatfan dan Bani Bakar. Prestasi saat menjabat khalifah yang ketiga yaitu memberantas nabi-nabi palsu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan pemberantasan terhadap individu yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Nama-nama mereka adalah: yang pertama, Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid muncul di tengah Bani Asad, Bani Ghatafan, Bani Ta'in, Fuzarah, dan sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu Sajjah bin Al-Haris bin Suwaid dari Bani Tamim. Prestasi saat menjabat jadi khalifah Islam yang keempat yaitu membukukan Al-Quran. Umar bin Khattab merasa khawatir setelah umat Islam kehilangan lebih dari 70 muslim penghafal Al-Quran atau hafiz yang gugur pada perang Zamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan Umar bin Khattab tersebut. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberi tugas pada Zaid bin Thabit untuk menulis dan membukukannya. Kemudian prestasi yang saat menjadi khalifah yang kelima yaitu memperluas wilayah Islam. Pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah, tahun 633 Masehi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dapat menaklukkan Persia. Beliau menunjuk 2 panglima yaitu Musanna bin Harisah dan Khalid bin Walid. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar berusaha menundukkan kerajaan Romawi dengan membentuk 4 pasukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.